Shalom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Bersama dengan saya, Mada Patabang Birana. Hari ini kita memasuki hari ke-28. Kita akan mendengarkan kisah perjalanan hidup dari Antoni Aris van der Lostres, seorang misionaris Belanda di Tanah Toraja. Tanah Toraja merupakan salah satu suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Antoni Aris van der Lostres adalah relawan misionaris Kristen pertama di Tanah Toraja. Antoni Aris van der Lostres, biasa dipanggil Anton, lahir di Veenendaal, Belanda 21 Maret 1885. Ia adalah seorang tenaga pekabar Injil atau sendeling pertama yang tiba di Tanah Toraja atas utusan Perhimpunan Pekabaran Injil Gereformit yang merupakan salah satu badan pekabaran Injil yang didirikan di kota Utrecht, Belanda. Anton sekolah di Fakultas Teologi Universitas Heidelberg. Ia menikah dengan Alida Petronella Sisu tanggal 7 Agustus 1913. Mereka mengisi bulan madunya dengan memulai sebuah perjalanan mulia menjadi misionaris ke Tanah Toraja dengan menumpang kereta api menuju Italia pada 5 September 1913 dan dilanjutkan dengan perjalanan laut hingga turun di Tanjung Priuk, Jakarta pada 4 Oktober 1913. Setelah itu naik kapal menuju Makassar, dilanjutkan menumpang kapal kecil menuju Palopo pada akhir Oktober 1913. Saat di atas kapal menuju Palopo, Anton berkenalan dengan beberapa orang Toraja, termasuk Pong Maramba, Parenge dari Rantepao yang kemudian bersahabat dengan Anton. Parenge adalah sebutan untuk kepala adat di Tanah Toraja. Pong Maramba menceritakan kepada Anton bahwa masyarakat suku Tanah Toraja percaya kepada makhluk halus dan roh-roh nenek moyang sebagai sumber kekekalan abadi menuju kahyangan. Misalnya, penyembahan pada pohon-pohon raksasa, batu-batu raksasa, dan menjalankan mayat ke peristirahatan terakhirnya ke atas pegunungan dengan sendirinya. Apa saja yang dilakukan Anton dalam upayanya menebarkan misi Kristen di Tanah Toraja? Yang pertama kali Anton lakukan setelah menginjakkan kaki di Tanah Toraja adalah mendekati para ketua adat atau yang biasa disebut sebagai parenge. Ia mengajak tokoh-tokoh adat itu mengobrol santai sambil mengisap cerutu atau minum balok yang merupakan minuman khas Tanah Toraja. Yang diperbincangkan pun tidak terlalu serius. Anton memantik pembicaraan tentang suasana keseharian penduduk Tanah Toraja, dan ia menyelipkan kisah-kisah menarik yang tertulis dalam Alkitab. Anton bersama istri menemui para pemuka masyarakat untuk merundingkan berbagai rencana yang telah disusunnya, seperti pembukaan sekolah-sekolah sending, sekaligus mewartakan Injil dan mengenalkan siapa itu Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat umat manusia. Banyak sekolah sending yang berhasil didirikannya. Diperlukan usaha dan kerja keras dalam mengenalkan pendidikan yang mendatangkan kebaikan untuk masa depan generasi masyarakat Toraja. Ada banyak kendala yang mereka temui, bagaimana mengumpulkan anak-anak untuk datang ke sekolah. Setelah terkumpul, hambatan berikutnya adalah kendala bahasa dalam menyampaikan materi, agar mudah dimengerti oleh anak-anak di lingkungan yang hanya bisa berbahasa Toraja. Selain sebagai guru Injil, dalam kehidupan sehari-hari,
Mereka pun menjadi penasehat perkawinan bagi warga yang mengalami problem rumah tangga. Namun, pengabdiannya di Tanah Toraja hanya berlangsung selama 4 tahun saja. Ia wafat dalam usia 32 tahun yang masih terbilang muda. Antoni Aris van der Losdres menghembuskan nafas terakhir setelah sebuah tombak disarangkan oleh Pong Masangka yang masih berdarah Bugis Toraja. Tombak itu mengenai dada kirinya sehingga mengalami perdarahan yang hebat tanggal 26 Juli 1917 dan dikebumikan di Desa Bori, Tanah Toraja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah perjuangan dari Anton bersama istrinya adalah sebuah perjalanan kisah rohani yang sangat mengharukan, sekaligus menginspirasi kita semua bahwa Anton secara totalitas mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Jauh dari kampung halamannya yang lebih nyaman dan tentunya lingkungan yang lebih maju, dengan harus hidup di negeri orang yang belum dia kenal, baik sifat, karakter, dan budayanya. Itu adalah bukti totalitas yang Anton berikan buat Tuhan Yesus. Amanat agung telah ditunaikan oleh sang misionaris Antoni Aris van der Losdres yang hingga saat ini masih bisa dirasakan dan tertanam kuat di masyarakat Tanah Toraja yang mayoritas 90% beragama Kristen dan Katolik, termasuk saya sebagai orang Toraja sendiri, yaitu iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji, syukur, dan sembah hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur jikalau saat ini kami boleh mendengar dan tahu akan kisah perjuangan dari Antoni Aris van der Losdres yang secara totalitas melayani dan mempersembahkan hidupnya bagimu di Tanah Toraja. Begitu indah karyamu Tuhan bagi kami, khususnya kami masyarakat Tanah Toraja hingga saat ini. Kami boleh merasakan buahnya, yaitu beriman kepadamu, berteguh dan setia menjalankan kehendak-Mu, adalah suatu kerinduan bagi kami semua ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami, mari Tuhan ajari kami, bimbing kami, agar kami senantiasa dapat memegang dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.